balik lagi di channel aku. Jadi hari ini adalah edisi khusus E-Talk. Jadi aku mau ceritain nih ke kalian pengalaman aku jadi siswa SMK itu seperti apa sih gitu kan. Jadi buat kalian yang baru pertama kali nih nonton channel aku, jangan lupa di subscribe nih di bawah, tombol merahnya dipencet, dinyalain loncengnya, dan sharing ke banyak orang-orang di sekeliling kalian supaya video ini terus memberikan manfaat buat kita semua. Tidak banyak orang yang tahu bahwa seorang Agnes itu sebenarnya dulu adalah salah satu siswa SMK gitu. Jadi aku adalah salah satu alumni di SMK Negeri 3 Kediri di tahun 2006. Jadi aku masuk 2006. Jadi awal mulanya adalah sekian belas tahun yang lalu ya, 15 tahunan lah itu. Pada saat itu memang aku tidak terfikirkan sama sekali untuk bisa masuk ke SMK gitu ya. Apalagi jurusannya tata boga lagi, sama sekali gak ada pikiran ke sana. Tapi memang karena orang tuaku adalah tipe orang yang sangat mengutamakan pendidikan anaknya, dan pada saat itu memang tidak berpikir bahwa aku akan bisa kuliah gitu ya, karena biaya kuliah sekarang aja udah mahal banget guys gitu kan, apalagi zaman dahulu gitu dengan gaji orang tua yang memang tidak banyak gitu, anaknya 3 lagi ya. Jadi pada saat itu memang orang tua itu mempositioning aku, memang memberikan pemahaman ya bahwa pendidikan SMK itu mikirnya enggak untuk sekarang tapi untuk jangka panjang. Ketika kamu lulus, kamu sudah punya keahlian gitu, sudah punya banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan ilmumu. Jadi benar-benar bisa bebas secara finansial dari orang tua, bisa mandiri seperti itu. Jadi memang berbeda ya ketika kita lulus sekolah menengah dengan dibekali bekal yang ilmu skill gitu kan, hanya dengan berbeda dengan yang memang ilmunya lebih ke ilmu pelajaran seperti itu. Dan aku merasa bahwa dunia SMK dari tahunku 2006 sampai sekarang itu jauh banget berbeda, dan memang pelajarannya pun lebih dalam gitu ya, lebih detail. Dan juga aku merasa bahwa anak-anak yang masuk ke SMK sekarang tahun ini atau tahun-tahun setelah aku ya, mereka itu sangat beruntung sekali karena ya dengan kemajuan teknologi gitu kan, dengan kemajuan kurikulumnya diperbaiki terus, itu aku merasa skill mereka juga kemampuan rasanya juga sangat berbeda dengan di tahunku gitu. Nah di tahun 2006 pada saat itu memang SMK itu gak begitu hits dibandingkan sekarang ya. Kalau sekarang kan orang berbondong-bondong gitu kan, pengen bisa masak, pengen ikut MasterChef kayak gitu-gitu ya. Pada tahunku itu banyak orang yang memang memilih lebih ke SMA negeri ya, ke SMA favorit lah, bukan SMK. Pada saat itu pun juga aku tidak merasa berkecil hati karena ayahku atau papaku gitu kan ya lebih menginginkan aku ke sana. Pada saat itu memang aku masih menjalannya setengah bingung guys. Jadi seorang aku juga pernah bingung gitu. Jadi aku juga pernah ngerasain bingung gimana rasanya jadi anak SMK yang aduh aku harus belajar apa nih, aku harus ngapain gitu kan. Sehari-hari aku harus bagi waktu gitu untuk melakukan banyak hal gitu. Nah setelah aku menyelam gitu kan, menikmati, akhirnya aku menyadari bahwa ketika kita masuk ke SMK itu adalah salah satu sekolah yang keren. Nah why? Kenapa aku bilang itu keren gitu kan? Ya gimana gak keren coba? Satu orang nih ya ibaratnya, setengah ilmunya kita harus belajar mata pelajaran umum, setengah ilmunya lagi kita harus mengasah skill kita dan harus full time dua-duanya secara bersamaan. Apa nggak keren coba itu ya kan? Karena ya memang aku merasa bahwa itu memang otak kanan dan otak kiri gitu kan dipakai semua, tenaga, pikiran semuanya dipakai gitu. Jadi nggak hanya sekedar skill yang biasa-biasa saja, tapi memang kita dituntut outputnya nantinya juga sudah siap untuk bekerja seperti itu. Sebenarnya orang-orang yang underestimate juga gitu loh. Kenapa mau belajar tata boga, mau belajar masak aja pakai sekolah gitu. Kayak gitu guys. Dan itu sesuatu hal yang sudah umum terjadi ya, dan sudah sering banget aku dengerin selama bertahun-tahun gitu kan, karena aku
3 tahun aku di SMK, kemudian aku lanjut ke perguruan tinggi juga mengambil bidang yang sama gitu. Tapi banyak orang yang memang tidak paham, tidak tahu bahwa dunia SMK itu sangat menyenangkan. Menyenangkan dalam artian nggak kita masak tok ya, nggak. Tapi memang menyenangkan dalam artian ketika kita berusaha untuk menjalani proses gitu kan, berproses menjadi seorang siswa SMK, kita itu kalau misalkan memang bisa memanfaatkan ilmunya itu luar biasa banyak sekali gitu. Bagaimana tidak gitu kan, untuk pelajaran bumbu dasar saja kita benar-benar diasah satu persatu, benar-benar harus mengenali aroma, mengenali rasa. Otomatis lidah anak-anak SMK itu sebenarnya punya lidah yang sangat spesifik dibandingkan lidah orang biasa, karena hampir setiap hari kita mengolah makanan gitu kan, hampir setiap hari kita belajar gitu. Dan secara teori juga banyak sekali hal-hal yang orang umumnya masak biasa cuma cemplung-cemplung gitu kan, tapi kita punya dasar ilmunya. Seperti halnya ketika kita belajar tentang pastry dan bakery gitu kan, di SMK itu bahkan sampai ada jurusan sendiri ya, patisserie kayak gitu. Tapi pada saat itu aku memang umum sih ya, pada saat aku SMK zaman dulu itu memang hampir semua dipelajarin. Dan dari sanalah aku merasa bahwa anak-anak SMK nih kenapa ya lulusannya nggak ada yang berani buat buka usaha gitu kan, sedangkan orang-orang yang baru les aja, yang ilmunya ya udahlah dapat dari les-lesan gitu kan, dari kursus, dari privat, itu mereka berani gitu loh. Sedangkan kita yang belajar selama 3 tahun, kita tahu bagaimana produk itu kualitasnya bagus, bagaimana kita harus melakukan substitusi ataupun memformulasikan makanan dengan menemukan resep baru, itu sebenarnya kalian mampu gitu loh. Dan disinilah aku merasa bahwa memang sebenarnya dunia SMK itu luar biasa menyenangkan, karena kita tidak hanya belajar tentang bagaimana mengolah makanan, tapi bagaimana kita belajar tentang ilmu bahan pangan, bagaimana kita belajar tentang etika, attitudes gitu kan. Karena di beberapa mata pelajaran seperti tata hidang kita diajarin etiket, kemudian kita tetap belajar tentang bumbu dasar masakan Indonesia, kita belajar tentang makanan kontinental, makanan oriental, metode, teknik pengolahan dasar seperti apa gitu kan. Jadi kalau orang umumnya hanya memasak biasa, anak SMK itu sangat paham bahwa pengolahan makanan di suhu-suhu tertentu itu bisa jadi seperti apa gitu kan. Dan ada beberapa hal yang sangat menggelitik gitu kan sebenarnya kalau kita pahami. Kita kadang suka hanya makan gitu kan, tapi tanpa kita sadari, seperti halnya kita makan urap, kita makan oseng, misalkan dengan satu bahan yang sama nih, kacang panjang gitu kan, kita akan menemukan panjang yang berbeda gitu kan. Kenapa untuk merebus, kayak misalkan sayuran direbus potongannya harus seperti ini. Dan anak-anak SMK itu saya merasa mereka sudah sangat terbiasa untuk melihat bahan-bahan yang tidak ditemukan oleh orang-orang rumah biasa ya, tapi kita biasa pakai gitu kan. Ketika kita mengolah makanan kontinental, oriental, itu otomatis ya secara ya 3 tahun gitu kan, 3 tahun kita melakukan aktivitas itu setiap hari, otomatis sebenarnya kita punya lidah, kita punya rasa gitu kan, yang dan aroma itu yang lebih menempel di sini. Jadi mau tidak mau tuh sebenarnya kita punya kualitas lidah yang berbeda dibandingkan orang biasa gitu. Karena kita paham sekali bagaimana aromanya. Dan kadang kita juga kalau misalkan nih ada anak-anak SMK yang sudah mulai uji kompetensi gitu kan, harus membuat hidangan sendiri, itu imajinasinya itu luar biasa ketika itu dipakai semua. Dan seperti halnya anak-anak pada umumnya ya, aku pun juga tidak expert gitu kan, yang orang-orang pikirkan bahwa Agnes nih rajin banget nih sekolah ini gitu kan. Enggak juga sih, aku juga pernah nakal ketika aku SMK ya. Jadi mungkin memang terkenalnya memang aku tipe orang yang sangat pendiam dulu, karena memang aku berpikir bahwa ketika orang tuaku sudah menyekolahkan aku harus sekolah sungguh-sungguh seperti itu. Jadi memang aku sama sekali tidak melewatkan satupun pelajaran di SMK itu dengan main-main, jadi benar-benar serius gitu kan. Dan ternyata itu bermanfaat sampai sekarang gitu. Apalagi ketika aku lanjut ke perguruan tinggi gitu kan, dan ketika aku tahu bahwa di salah satu universitas mempunyai bidang yang sama, aku tidak perlu ngoyo istilahnya belajar ya. Jadi aku hanya tinggal merefresh, memperdalam seperti itu.
Itu sih beruntungnya ketika aku dari SMK ke perguruan tinggi. Sebenarnya kalau dilihat pun juga SMK itu karena kita sudah ada magang juga ya, jadi ketika lulus pun juga kita nggak akan merasa bahwa kita nggak punya apa-apa gitu kan. Ketika magang kita diajak bagaimana, dikasih tahu gimana caranya bekerja secara individu, bagaimana bekerja dengan tim seperti itu. Dan aku pun melihat juga peluang sebenarnya untuk bekerja sebagai siswa SMK itu tidak hanya sekedar hotel, restoran, kafe gitu kan, karena banyak sekali juga rumah sakit yang membutuhkan bidang tata boga untuk di dapurnya. Dan juga pada saat SMK aku ingat banget, SMK itu aku juga dulu dapat ilmu gizi ya, meskipun memang tidak mendalam seperti ketika aku menjalani studiku sekarang gitu. Dan memang keahlian itu tidak hanya bisa kita dapatkan secara ajaib. Jadi teman-teman yang kayak misalkan merasa kayak dulunya nih pengen masuk SMK gitu kan, nggak kesampaian, sampaikan ke saudara-saudara terdekat kalian bahwa semenarik itu loh SMK itu. Jadi memang kenangan aku di SMK tuh banyak banget ya guys. Di samping mungkin aku ya tidak hanya belajar memasak, tapi memang aku merasa bahwa bidangku, bakatku itu terfasilitasi dengan baik gitu kan. Terlebih lagi di SMK 3 pada saat aku sekolah pada saat itu memang, dan sampai sekarang mungkin ya peralatannya masih ada. Jadi memang dari zaman aku dulu aja itu peralatannya sudah seperti hotel bintang 5 ya, semuanya full stainless gitu kan, dan bagus banget peralatannya, dan juga ditunjang dengan guru-guru yang memang memberikan aku ilmu yang juga sangat bermanfaat gitu. Jadi aku tuh dulu belajar gitu kan bagaimana caranya bikin gamis, bagaimana caranya berusaha gitu kan, karena ada mata pelajaran kewirausahaan gitu kan. Kita punya skillnya gitu kan, kita masak gitu kan, terus kemudian kita jual, kita belajar untuk costing dan lain-lain. Jadi sebenarnya anak SMK tuh gampang banget sebenarnya untuk cari kerja ataupun memanfaatkan ilmunya, cuma tergantung dari mereka sih masing-masing pengennya seperti apa. Jadi dari dulu ya, ketika aku dulu tuh Senin, Selasa, Rabu itu aku full time untuk pelajaran kulinerinya. Terus kemudian di Kamis, Jumat, Sabtu itu pada saat itu tuh pelajaran umumnya. Jadi kita pun juga belajar matematika, belajar IPA, belajar olahraga, ya seperti umumnya anak-anak SMA. Cuman yang jadi spesial adalah kita belajar semuanya dasar memasak itu seperti apa sampai sedetail apa ya di sisa hari selanjutnya itu. Dan seru banget, dan aku tuh merasa saat ini pun aku juga sangat merindukan masa-masa itu ya. Gimana rasanya kita bawa pisau gitu, terus kemudian kita harus belanja, harus piket gitu kan harian. Jadi sebenarnya anak-anak diajari mandiri banget gitu sebenarnya. Jadi dari pertama dia belajar untuk ke pasar, untuk belanja gitu kan, setelah itu dia tahu bagaimana kualitas bahan, memilih bahan gitu kan. Terus piket dengan temannya, harus nyapu, harus ngepel ya. Mungkin anak-anak yang di rumah yang nggak pernah ngepel, nggak pernah nyapu, jadi akhirnya juga harus bekerja gitu kan, harus memanfaatkan waktunya dengan baik di sekolah gitu. Jadi mungkin memang anak-anak yang nggak pernah menyentuh pekerjaan di rumah ya, itu sisi positifnya ya, pasti juga akan merasakan bisa sangat jadi menyenangkan gitu kan, ngepel bareng sama teman-teman kayak gitu. Jadi memang pelajaran SMK yang paling berkesan buat aku tidak hanya 1-2 teman-teman, jadi banyak banget. Karena ya mungkin karena saking menikmatinya ya pada saat itu, aku tidak merasa bahwa belajar tata boga itu adalah sebuah beban. Ya memang mungkin karena aku sudah akhirnya bisa enjoy gitu kan, meskipun di awal-awal ketika aku masuk sekolah gitu kan, awal sekolah itu masih yang kayak bingung mau ngapain gitu kan. Memang dari sana pun akhirnya support, jadi dari keluarga pun juga mensupport yang sangat besar gitu kan. Jadi kalau misalkan nih ya kalian yang dulu tuh suka bilang ini pasti ini nurun gitu kan, ya nurun tok itu nggak bisa guys. Jadi memang kalaupun ada bakat gitu kan secara nggak langsung yang dari kecil seperti yang aku alami gitu kan,
kalau nggak diasah, kalau kita nggak ada fasilitas, kalau SMK itu bukan menjadi fasilitasku pada saat itu, mungkin aku nggak akan jadi seperti ini gitu. Jadi SMK itu di sana kita bisa belajar banyak hal gitu kan, bagaimana kita jadi seorang chef di masa depan, bagaimana kita menjadi seorang wirausaha di masa depan, bagaimana kita menjadi seorang ibu dengan bakat yang luar biasa gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kita punya mertua nih nggak usah bingung-bingung karena kita sudah bisa masak guys. Jadi itu terus kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita ketika lulus SMK itu bisa mandiri dari orang tua. Itu yang perlu digarisbawahi. Memang aku merasa ketika aku masuk ke perguruan tinggi pun ijazah SMK aku masih bisa aku gunakan untuk melamar pekerjaan pada saat itu. Jadi sangat apa ya, nggak menduga gitu loh bahwa ketika masuk ke perguruan tinggi ternyata aku pun juga harus pada akhirnya harus bekerja gitu kan. Dan ketika aku melamar di salah satu perusahaan makanan cepat saji pada saat itu, memang aku lebih mudah gitu kan untuk menerima pelajaran, terutama untuk pelayanan, terus kemudian untuk mengenali beberapa hidangan itu lebih cepat, ingatannya lebih cepat gitu dibandingkan yang mungkin dari teman-teman yang sama-sama nih ke pekerja part time gitu kan, sama-sama kuliah gitu tapi dulunya dia dari anak SMA gitu. Itu memang beda ya, karena memang kita sudah terbiasa dengan berdiri berjam-jam ketika kita magang dulu, kemudian lulus diimplementasikan seperti itu. Jadi memang nggak banyak orang yang tahu bahwa SMK itu sangat menyenangkan gitu. Di sini makanya aku berulang kali sharing ke beberapa teman-teman bahwa kalau misalkan nih adik kalian bingung gitu kan mau kemana, coba suruh dia ke SMK apapun itu ya, tidak hanya SMK Tata Boga tapi juga mungkin SMK lain di luar sana. Karena memang di keluargaku kebetulan aku SMK ya Tata Boga, terus kemudian adikku yang setelah aku itu juga sama-sama SMK tapi dia di ya akuntansi kalau nggak salah, lupa guys sampean. Dan kebetulan suamiku juga dulunya adalah anak SMK gitu lah. Dan di sini pun aku juga ingin sampaikan ke kalian bahwa ketika kalian masuk ke SMK itu bukan halangan, bukan berarti kalian nggak bisa masuk ke perguruan tinggi ya. Karena sekarang itu banyak banget perguruan tinggi yang memang tidak hanya membentuk guru ya untuk di bidang kejuruan di Balekno lagi gitu kan, yang dulunya anak SMK jadi guru SMK gitu, enggak seperti itu juga. Tapi memang banyak sekali universitas-universitas yang memang mereka punya jurusannya itu lebih ke arah skill dan memperdalam gitu kan, kayak dari aku dari SMK Tata Boga ke S1 Tata Boga gitu kan. Dan semuanya juga nggak akan berakhir cuman masak doang. Jadi saking gedenya, saking luasnya bidang Tata Boga itu, sekarang kita bisa bekerja di mana saja gitu. Gak cuma hanya hotel dan restoran, bahkan one day gitu ya, misalkan kita dari lulusan SMK kemudian kita asah kemampuan kita di bidang industri, kemudian tiba-tiba kita jadi konsultan di bidang usaha juga, itu hal yang sangat mungkin gitu loh. Dan mungkin ketika kita SMK gitu kan, kita diasah, kita masuk ke rumah sakit, kita bisa jadi chef di rumah sakit, is no problem gitu loh. Dan itu adalah salah satu cerita aku ketika aku menjadi seorang siswa SMK. Jadi aku merasa sampai hari ini pun aku masih merasa sangat beruntung sekali. Dan terima kasih banyak untuk SMK Negeri 3 Kediri yang sudah menjadi tempatku belajar, menjadi sebuah tempat yang memang memfasilitasi semua bakatku sampai aku menjadi seorang Agnes yang sekarang. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru yang sudah mengajarkan aku banyak sekali hal, banyak sekali pelajaran yang sangat luar biasa, sehingga seorang Agnes bisa memberikan, bisa sharing, bisa ya melakukan banyak hal dengan ilmunya sampai sekarang.